Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Ini Anda sudah kotorin, tidak ada satupun di sini yang luar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Oh yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Tidak meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Nyomang senti people. Kagak baik sama nyonyo dah. Mamang si Abu lagi ngebet minta keluar, biarin ntar juga naik. Si Pakun lagi ritual mau bobo tuh lidahnya keluar dulu topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat jam belum subrek silakan dicengklung. Buat jam belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Senti people. Today ada yang lagi rame nih di persosmetan ya. Agak kurang gimana gitu ya buat Jabar gitu, buat Jawa Barat. Dari Sukabumi, Kecamatan Cidahu, Desa Tangkil nih meluncur dulu. Cus. Ninyo, ada caption highlight dari sebuah artikel. Katanya detik-detik rumah di Cidahu, Sukabumi digeruduk. Viral diduga dijadikan tempat ibadah tanpa izin. Katanya, ceki-ceki. Play. Jadi diduganya dijadikan tempat izin ibadah umat Kristen katanya. Tanpa izin katanya. Dibubarin tuh. Ada pengerusakan di sini bisa kita lihat. Iya. Tuh, ini salibnya dibawa keluar, kaca-kaca tuh dipecahin. Kadang bingung kalau kayak gini, kalau mau dibeliin oknum ya banyak gitu ya. Iya, padahal kan kalau misalnya Tuh. memang karena nggak ada izinnya, ya udah desak aja ngurus izinnya nggak sih gitu kan? Nah, tapi ternyata setelah di cross check bukan dijadikan tempat ibadah. Oh, tapi rumah itu jadi tempat buat retreat. Pelajar yang sedang libur sekolah, retreat pelajar-pelajar Kristen itu sedang retreat gitu. Oh, yang mana tuh bukan yang setiap minggu berarti ya? Bukan ya, mungkin ya sekitaran 3 hari 2 malam lah mungkin, atau 4 hari 3 malam gitu. Nah, ini detail kronologi yang sebenarnya nih yang meluncur. Cus. Ninyo, ya. Masih diposting sama akun TikTok Gloria 00012. Ceki-ceki. Play. Tanya-tanya tentang kejadian yang ini, buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami piring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai. Tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan
untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati, dan cara kita memperlakukan sesama kita. Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Saya ajak ketawa dan lempar ke belakang. Biar Tuhan Yesus yang balas. Agak disayangkan ya. Apa sih? Gila kau. Tolol. Kayak kalian aja yang hidup di dunia ini. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Sampai digebruk-gebruk gitu ya. Gila. Apa sih? Ini nih muka-muka bahagia ini, guys. Ini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Bingung juga kalau dibilang oknum rame itu. Iya, Apa ya? Ada juga yang menyebutnya satu kampung gitu kali ya. Mungkin. Terus juga netizen ada yang menyayangkan di situ tuh ada aparat, baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI, tapi kok tidak bisa menghindari pengerusakan itu terjadi gitu. Iya. Susah juga kan, itu katanya villanya villa pribadi milik kenalan dari si ibu ini gitu, panitia retret tersebut gitu kan. Retret tersebut juga kan diikuti oleh para pelajar yang sedang libur gitu kan. Nah aku mikirnya apakah ada yang menggerakkan gitu, karena info di luaran tuh sebelum adanya klarifikasi infonya mau dijadikan rumah ibadah tanpa izin gitu. Pas di cross check, oh di dalam villa itu memang banyak orang ya kan, karena lagi retret gitu kan. Nah siapa yang menggerakkan kalau misalkan ada yang menggerakkan gitu. Kok sebegitunya gitu. Jabar tuh lagi apa ya, lagi menyuarakan toleransi yang tinggi gitu. Ingat gak di konten Kang Deddy saat ke sebuah desa di daerah Ciamis apa kalau nggak salah, ada yang kepercayaan Sunda Wiwitan, ada yang Muslim, ada yang Katolik gitu kan, hidup rukun gitu. Tiba-tiba muncul ini pas aku lihat kemarin, aduh Jawa Barat lagi di Sukabumi. Aduh tolonglah. Kumaha ini Santi People. Buat Santi People yang kebetulan Kristen atau Katolik mungkin tahu retret gitu ya. Nah buat yang belum tahu retret itu apa nih, kita meluncur ada sedikit penjelasan. Cus. Ninyo, ada sedikit penjelasan dari kata bro tuh, ceki-ceki. Pray. Ini lumayan bikin malu umat Islam sih, karena bakal dicap intoleran. Di Sukabumi, di Cidahu, kemarin terjadi penggerudukan retreat yang dilakukan oleh umat Kristen. Buat yang nggak tahu retreat itu apa, retreat ini emang rutinitas ibadah atau rohanian yang sering dilakukan oleh umat Kristen, yang memang itu tidak dilakukan di gereja. Kalau di Islam itu mungkin yasinan, terus kenduri mungkin kalau di daerah Jogja sana, terus tasakuran, macam-macam lah. Kalau kapasitasnya puluhan orang, kita lumrah izin sama RT RW. Tapi kalau dia udah tablik akbar, izin sama pemerintah setempat, ya kecamatan, bupati, macam-macam loh. Nah, yang membuat warga tersulut emosinya itu karena ini tidak menguntungi izin, sudah 3 kali dilakukan, bukan rutin ya, 3 kali dilakukan, dan tidak izin dengan RT RW setempat, serta menyertakan simbol-simbol kekristenan, ya. Dan perlu kalian tahu, ini bukan rumah ibadah, ini adalah rumah singgah yang dijadikan retreat. Retreat itu sifatnya sementara, sama lah kayak kita di Islam. Ini hal yang bikin umat Islam akan dicap sebagai umat yang intoleran. Dan gue gak menyalahkan itu.
Kenapa nggak duduk bareng? Kalau andai kata masyarakat setempat itu duduk negur pemilik acara tersebut untuk diskusi, tanya kenapa tidak izin, ya, kenapa nggak ngomong dulu sama RTW setempat, mungkin mereka yang akan malu. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, umat Islam dan khususnya mereka yang akan malu. Terbukti dari klarifikasi mereka berharap tidak dilaporkan secara hukum ke polisi. Mereka akan mengganti rugi, memperbaiki itu, dan mereka berjanji tidak akan terulang lagi masalah tersebut. Itu klarifikasi yang membuktikan kalau mereka itu sebenarnya sekarang malu. Tolonglah, ya, jangan apa-apa ribut, duduk bareng, itu lebih harmonis kelihatannya. Itu dia. Nanti klarifikasi kita play ya. Jadi katanya nggak punya izin katanya dari RT RW gitu. Terus ya akhirnya ya digeruduk dan dibubarkan paksa gitu. Bahkan nggak cuma sampai dibubarkan, tadi kita lihat video-videonya ada pengerusakan juga gitu kan dilakukan di sana gitu. Dan pengerusakannya juga bukan cuma tempat vilanya ya, sampai ke mobilnya. Iya, Dan katanya sih di klarifikasinya minta nggak usah dilanjut ke proses hukum gitu. Tapi tadi update terbaru dari Kang Deddy tetap lanjut ke proses hukum gitu. Iya, mau gimana juga kan ya. Iya, anarkis kan itu. Gimana tuh ini tuh santuy people. Aduh. Kumaha tuh itu susah banget gitu kayaknya buat akur-akur aja teh. Kenapa? Iya, tuh, padahal Jawa Barat tuh lagi mau membangun. Coba tolonglah. Ini kita kasih next ya. Cus. Nih ya. Kang Deddy langsung cepat tanggap, sigap merespon kejadian tersebut. Tapi di penjelasan pertama ini yang aku tangkap di sini menuai cukup banyak kritikan dari teman-teman netizen karena ya ada penggunaan kata-kata dari Kang Deddy yang menurut netizen kayaknya nggak tepat deh Pak gitu. Nah kita lihat kayak gimana video pertama ceki-ceki. Play. Ini peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Nah, di sini seolah-olah ada perusakan rumah ibadah gitu. Jadi netizen ada yang salah nangkep gitu kan. Ada juga yang mengerti meaningnya yang salah nangkep tuh. Pak, itu kan perusakan bukan seolah-olah perusakan. Padahal yang dimaksud seolah-olah perusakan rumah ibadah. Padahal perusakannya rumah pribadi gitu. Jadi maksudnya dibenerin dulu nih. Ini bukan mau bangun rumah ibadah tanpa izin, bukan. Ini tuh retreat gitu, ya kan? Lanjut lagi. Lanjut. Peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak ya. Kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Deddy sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu loh Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya. Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah dibilang gitu ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi.
Nah ini juga jadi miskom. Jadi teman-teman netizen mengkritik Kang Deddy, maksudnya ritual apa gitu, ini kan persekutuan gitu ya, mungkin Kang Deddy tidak tahu istilahnya. Cuman iya ini juga aku mengkritik Kang Deddy, maksudnya kurang lengkap mungkin ya, ritual keagamaan gitu aja kali ya. Ritual ibadah mungkin. Iya ritual ibadah gitu, kegiatan-kegiatan yang berbau-bau keagamaan gitu aja gitu mungkin ya. Iya. Tapi aku sih di sini ya mencoba untuk memaklumi Kang Deddy karena nggak by script gitu kan, terus sifatnya ini darurat respon dulu gitu kan, jadi ya slip sedikit mah ya mungkin oke lah gitu, yang penting realisasi penyelesaiannya jelas gitu. Ya kan gitu Pak ya. Ya boleh lah dibilang gitu. Ada ritual tuh artinya nyanyi gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual, lagu nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik. Dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Wah, sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem Pak. Amin, sudah. Amin. Nah kita berangkat sekarang Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah itu, jadi ada ya miss sedikit gitu kan, selip lidahnya kan sedikit ya. Akhirnya tadi dari pernyataan ini netizen respect, ada respon gitu, tapi nggak lupa juga netizen kita kan objektif gitu ya. Ada yang dikritik sama netizen pertama terkait apa namanya, penyebutan kata seolah-olah perusakan rumah ibadah gitu. Netizen menangkapnya seolah-olah berarti itu bukan perusakan gitu maksudnya gitu, yang padahal maksudnya seolah-olah perusakan rumah ibadah, tapi maksudnya itu merusaknya rumah pribadi gitu. Tetap ada perusakannya. Makanya Kang Deddy tetap nge-push jalur hukumnya gitu. Terus yang tadi istilah ritual. Ya mungkin kurang satu kata misalnya ritual keagamaan gitu. Iya. Sebenarnya kan tadi juga udah dijelasin yang artinya ritual itu yang kayak seperti nyanyi gitu kan. Betul. Memang aku pun di sini setuju sama teman-teman netizen gitu, kurang lengkap penjelasan, bisa jadi mispersepsi gitu kan, karena kondisinya kan nih lagi agak panas nih ya gitu. Tapi ya karena ini respon darurat ya, tipis-tipis masih oke lah gitu. Yang penting maksud sebenarnya kita nangkep gitu kan. Dan ini saat Kang Deddy nyampe di Sukabumi ya meluncur. Ninyo, ada dari berita sukabumi.id 2 jam yang lalu diposting saat Kang Deddy sudah sampai, seperti kita lihat ceki-ceki. Play. Akur kan dengan tetangga. Ini akur ini siapa? Desa, dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa kemarin rame? Pak, bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Iya, bukan kesalahpahaman, itu mah masalah paham yang ya tidak semestinya begitu gitu. Ini enak banget nih Kades apa siapa ini? Ya kesalahpahaman sampai ya ada korban material gitu kan, kerusakan rumah sama kerusakan mobil. Oh, iya, bukan kesalahpahaman, ini masalah paham yang terlalu. Lanjut lagi ceki-ceki. Masalah paham. Betul Pak. Ini namanya di sini. Maaf ya tangan saya. Katanya masuk. Iya. Gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Batak ya? Oh, di Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang berusaha. Kalau aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita keluar Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Bisa Pak, tapi hati putih malu. Biasanya orang
Manado pada putih. Ini cucunya nih. Cucunya. Oh yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Berapa? Bukan kita Pak yang nggak ngerti kalau uangnya dari mana? Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi itu nggak seberapa banyak, mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak kayak, ya rusak kayak ini nggak terlalu, tapi saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Kan saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya. Ya ke aparat di jajaran Polres, tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objektif. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya jajaran polisi. Cukup kan? Selesai ya. Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kalau anak ke sini kemudian besok lagi buat ibu juga di sini. Kan saya mau kerja sama barang militer dengan para psikolog hampir 200 psikolog. Para pelaku yang sedang dibawa ke ranah hukum, ya hukum berbiarkan bekerja secara objektif berdasarkan sehingga alat bukti dan tidak akan intervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegak hukum. 100 juta itu dari pribadi atau dari saya? Dari pribadi gubernur. Harapan ke depannya Pak? Tidak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, menghormati. Itu dia. Dan menariknya si pemilik dengan tetangga terdekat di sekitarnya itu rukun-rukun aja gitu. Ya jadi mungkin tetangga-tetangga jauhnya kali ya, atau mungkin. Dari nggak tahu dari mana itu kan sebanyak itu yang akhirnya menggeruduk gitu sambil melakukan perusakan rumah juga. Tapi aku tadi kepikiran kan sederhananya gini untuk para pelajar tadi kan di VT Kang Deddy pertama kan dijelaskan oleh pemilik, kebetulan ini mereka ini pelajar-pelajar Kristen yang kurang begitu beruntung mungkin ya dari segi ekonomi gitu ya. Jadi di musim liburan ini kayak liburan mau kemana gitu kan, akhirnya ada donatur si pemilik rumah yang memberikan ya udah di sini aja gitu sambil liburan, nginep sambil melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan. Tapi bukan liburan yang didapat gitu, malah trauma kan. Pasti. Ada penggerudukan, pembubaran paksa. Nah dari Kang Deddy tadi, untuk kerusakan rumah ditanggung oleh biaya pribadi gitu, untuk proses tetap lanjut diserahkan ke kepolisian.
Dan juga untuk tadi sempat aku dengar tuh untuk yang mengalami traumatis baik itu pelajar atau orang dewasanya nanti dikirimkan tim psikolog gitu kan. Karena memang kan Jabar lagi kerjasama dengan tim psikolog yang sekarang standby di Barak gitu. Bisa dikirimkan sebagian untuk mencoba bantu ini ya ngehealing traumanya gitu kan. Cuman kalau tetangga terdekatnya aman-aman aja, berarti yang geruduk ini dari mana? Iya, karena logikaku juga kalau tetangga yang terdekatnya pasti tahu nggak sih, oh iya ini tuh rumah gitu, bukan tempat ibadah. Dan gitu. Kalaupun mau resah gitu kan, yang resah yang harusnya paling berhak buat resah ya yang dikelilingnya itu. Kalau yang aduh kumaha tuh ya teh iro gimana satu people memang sampai nggak bisa berword loh ini sumpah. Masih 2025 masih ada gitu. Tapi jangan salah paham sama Kang Deddy karena apa namanya statement video pertama gitu kan, mungkin salah paham, salah nangkep, takutnya menilainya enggak support minoritas atau segala macam. Enggak, percayalah waktu Kang Deddy Bupati Purwakarta itu pernah mengalami kayak gini juga, patung diroboh-robohin, mobil ditimpuk gitu karena ya gitulah. Ya jadi ngerti banget pasti Kang Deddy. Jejak digital di YouTube juga masih ada gitu kan. Keywordnya campur racun gitu aja. Coba tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Kang Deddy sampai meng-highlight cuplikan pengerusakan yang terjadi, pengerusakan rumah pribadi yang dijadikan tempat retret gitu untuk kegiatan keagamaan gitu ya, para pelajar Kristen. Jadi seolah perusakan rumah ibadah itu maksudnya ini bukan rumah ibadah yang dirusak gitu, yang dirusak adalah rumah pribadi yang dijadikan tempat retreat untuk kegiatan keagamaan gitu, biar clear gitu. Bukan bilangnya nggak ada pengerusakan, enggak, ini di highlight pengerusakannya sama Kang Deddy untuk jadi apa namanya barang bukti karena proses hukum masih harus berlanjut. Kang Deddy pengennya kan. Nih kita lihat kayak gimana, ceki. Play. Salib diturunin, kamar-kamar tadi bantal dilempar, salib dipakai buat mecahin kaca, sebarbar itu. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Kan? Ini yang jadi aku bingung. Secara tetangga sekitar yang mungkin kalaupun mau terganggu tuh ya paling berhak ya mereka yang sekitar situ. Tetangga sekitarnya pada hadir nggak merasa terganggu. Justru mereka rukun di situ kan. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang kemarin rame-rame ngegeruduk gitu? Dari mana gitu kan? Iya, kenapa kok tiba-tiba langsung apa ya langsung barbar lah ya, langsung barbar itu kan. Itu dia yang membagongkan.
Karena kan kalau misalnya tetangga sekitar yang merasa terganggu, pasti di sini pas waktu ada Kang Deddy itu pasti disampaikan kan, iya Pak, kami merasa terganggu karena ya apalah gitu. Ya gitu, ada penjelasannya gitu kan. Cuman ini enggak kan? Iya, yang kemarin ngegeruduk di sini enggak ada menyuarakan keresahan apa sih, lu resah karena apa gitu, nggak ada kan, justru lagi menghilang dari land gitu. Iya, bilang kami rukun Pak gitu kan. Iya, tetangga sekitar ini ada hadir, enggak rukun kita. Iya, bukan mereka gitu kan, ibarat bukan dari tetangga sekitar. Nah, aku nggak tahu, mungkin tetangganya tetangga lagi atau seperti apa. Ini yang membingungkan, tapi udah clear tadi ya, untuk kerusakan diganti oleh uang pribadi Pak Gubernur. Untuk trauma nanti dibawakan tim psikolog gitu kan, untuk teman-teman pelajar, adik-adik pelajar. Terus yang dewasa-dewasa juga untuk dibantu disembuhkan gitu traumanya gitu kan. Dan untuk pengerusakannya lanjut ke proses hukum. Iya. Dan ini mungkin efek Kang Deddy ngerespon dan minta lanjut ke proses hukum. Ada video klarifikasi ini meluncur. Cus. Ninyo, ada postingan dengan caption pernyataan resmi dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Cidahu, Sukabumi terhadap insiden kerusakan rumah yang terjadi di tanggal 27 Juni 2025 yang sudah viral di media sosial. Ini penjelasannya ceki-ceki. Play. Ini Anda sudah kotorin, tidak ada satupun di sini yang luar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan tokoh masyarakat tokoh pemuda Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada.
Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Fayongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Fayongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkin. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Fayongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Ini baru mengakui itu bukan tempat ibadah gitu. Sedangkan kalau kemarin kenapa nggak ditanya aja, ini ngapain nih gitu. Iya, dan lagi ramenya narasi awalnya itu yang terbentuk di tanggal 27 sore apa malam gitu. Aku sempat melihat gitu ya. Atau di 28 pagi gitu ya. Viral itu bahwa pengerusakan katanya membubarkan tempat ibadah karena nggak ada izin gitu kan. Gimana? Coba tolonglah, siapa sih yang memberi info pertama gitu, siapa juga yang menggerakkan, itu yang jadi pertanyaanku. Iya. Nah terus kalau netizen tuh banyak membahas poin ketiga tadi yang saat meminta agar tidak lanjut ke proses hukum, terus poin 4 siap mengganti kerusakannya gitu. Nah menurutku celah poin 4 ini sudah ditutup sama Kang Deddy biar poin 3 nggak bisa direalisasikan. Kenapa? Untuk mengganti kerusakan karena udah nggak perlu lagi gitu kan, karena udah di cover sama Kang Deddy gitu kan. Makanya Kang Deddy minta tetap lanjut proses hukum gitu kan. Nah terus juga tadi menarik ada poin yang menekankan untuk villa tersebut, itu rumah tersebut tidak boleh dijadikan rumah ibadah gitu kan, dilarang, nggak boleh gitu kan. Ya memang dari awal pun bukan rumah ibadah, rumah buat singgah pelajar-pelajar, adik-adik pelajar-pelajar Kristen gitu yang lagi liburan atau retreat gitu, sekaligus daripada liburannya hahaha nggak jelas gitu, lakukan kegiatan keagamaan gitu. Ya paling 4 hari 3 hari gitu kan. Coba tolonglah. Jadi kalau statement Kang Deddy tadi gitu, sama kita lihat juga keinginan teman-teman netizen tetap lanjut proses hukum. Berarti punten pisan kalau memang salah ya. Berarti secara tidak langsung dengan adanya klarifikasi ini mereka mengakui bahwa bagian dari mereka gitu yang melakukan pengerusakan gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya, punten ya kalau memang salah tangkap, punten pisan ieu mah nya. Tadi disebut juga mereka dari apa ya? Nama perkumpulannya ada tadi kan kalau ada dijelaskan juga gitu kan. Tapi nggak tahu kalau dari Santuy People gimana, poin 3 tadi dikabulkan gitu untuk tidak lanjut proses hukum gitu, atau ya lanjut ikut aja gitu. sama Kang Deddy lanjut proses hukum gitu ya. Ya walaupun sedikit banyak aku tadi ngebaca kayak ada keraguan gitu dari teman-teman netizen gitu, kalaupun lanjut beneran lanjut atau cuma sekedar formalitas atau seperti apa, tapi ya kita positive thinking aja gitu kan. Toh VT-nya juga ada, itu kan bisa jadi barang bukti kan. Kalau masih lanjut gitu. Agak disayangkan, Jabar teh lagi keren-kerennya ada aja. Coba tolonglah. Kemarin udah pada happy karena pada kompak semua ya. Lagi keren-kerennya, lagi kompak-kompaknya. Nunjukin Kang Deddy sampai ngasih tahu nih loh, rukun loh gitu, ada loh gitu. Tiba tolonglah, mana di situ apa namanya, banyak adik-adik pelajar gitu yang lagi liburan retreat gitu kan. Tolonglah, aing mah ngerakan wae Jabar kayak gini teh, coba.
kan kalau kayak gini takutnya disepet ya, disepet sama tetangga gitu. Percuma, istimewa, gubernurnya keren, masyarakatnya nggak rukun tuh lihat apa begitu. Tolonglah. Iya, karena kan ya tahu sendiri juga dari kemarin-kemarin Kang Deddy ada salah ngomong dikit jarum aja jatuh di Jabar aja kan langsung jadi rame kan katanya. Iya, apalagi kayak gimana gini. Kayak gini. Aduh. Kumaha Santuy People, komentarnya sok lanjut di komen aja ya, coret-coret di komen. Sementara segini dulu aja, nanti kalau ada update apa lagi besok kita gas lagi. Sambil menunggu kelanjutannya besok ada apa, sekarang kita meluncur ke setting The Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo, yes. Super Thanks kita dari video kemarin ada dua. Yang pertama dari Kakak Saninata. Malam ini kok kisah sedih ya. Kang Deddy emang malaikat tak bersayap. Hal Akang tak terhingga sangat luas. Semoga saya selalu Akang, rezekinya selalu berlimpah. Lastnya dari Freddy Halim, emot sedih gitu ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang, si Abu Bobo, si Pakun yang baru sadar 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.